Terima kasih, rekan-rekan, Ustadz Saifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen juga kita udah agak lama ya. Iya, online ya. Ketemunya di udara. Ini sekarang kita ketemu di darat ya. Di darat, makhluk darat sekarang. Makhluk darat. Akhirnya kita sudah ngebahas sesuatu yang kalau istilah sekarang apa? Ngeri-ngeri sedap ya. Iya. Kalau istilah sekarang. Lagi panas. Iya, yaitu tentang fenomena kota kosong tadi. Nah, sebenarnya kalau kita bicara kota kosong itu untuk pemilu KD di DKI nggak terjadi. Iya. Kenapa? Karena calonnya kita ada 3 calon pilkada, calon gubernur. Iya. 2 dari partai politik dan 1 dari independen. Jadi 3. Nah, oleh karenanya untuk fenomena kota kosong seperti daerah lain yang 40 daerah ya. 41 daerah itu di Jakarta tidak akan terjadi itu fenomena kota kosong. Cuma di yang terjadi di masyarakat kita Jakarta ya, daerah khusus Jakarta. Setelah diundang. Yang ngilangin siapa I-nya? I-nya yang ngilangin siapa? Saya nggak merasa ngilangin tuh yang I-nya. I-nya ibu kotanya tuh. Nggak ikut ngilangin saya. Tahu-tahu hilang aja. Karena ada undang-undang IKN di satu sisi dan undang-undang DKJ. Itu kan kata mereka kan. Nah, tapi warga Jakarta nggak merasa. Secara faktual begitu ya? Secara faktual nggak merasa ngilangin tuh I-nya. Di daerah khusus Jakarta. Perasaannya tetap DKI ya? Tetap DKI. Nah, jadi Mas, jadi selamat. Jadi artinya untuk khusus Jakarta pemilu kada bulan Desember ya, nanti yang akan datang pilkada kita. Sebelum November kan? Pelantikannya kan November ya? Oh, pelantikannya November. Berarti ya sekitar Oktober November ya. Iya. Nah itu apa namanya? Mau tidak mau kita harus melaksanakan sesuai dengan undang-undang pemilu. Iya. 1/2007 itu ya. Iya. Nah, artinya segala sesuatu yang prosedural untuk khusus pemilu DKI ini semua harus disiapkan. Iya. Baik calon gubernurnya, ya. Nah, dari yang kita tahu adalah sekarang ini sudah ada 3, ya. 1 dari kelompok kita sebut Kim Plus, ya. Nah, yang 1 dari PDIP, yang 1 dari Independen. Nah, yang menarik ini, Mas Selamat, para pendukung yang kita hitung ini mayoritas, yaitu Anies Baswedan. Kenapa? Karena Anies Baswedan kan mantan gubernur sebelumnya. Iya. Ya. Dimana kalau kita hitung-hitungan suara itu lebih dari 50% loh sebetulnya. Confirm ya itu ya? Confirm. Karena kalau kita mengacu kepada pilkada 2020 sampai 2022 ya beliau ya? Iya. Ya, sampai 2022 itu beliau memperoleh dukungan atau suara itu cakupan sampai 51% lebih lah, kira-kira begitu. Ini kan potensi sekali. Elektabilitasnya sangat potensial sekali. Nah, ini yang mau tidak mau membuat para pendukungnya yang sangat mendukung itu simpatisannya kuat itu kecewa. Mau gimana, mau kemana ya, mereka menyalurkan aspirasinya setelah jagoannya tidak, tanda kutip, tidak menjadi atau mencalonkan diri sebagai salah satu cagup di Jakarta ini. Itu pun masalah menarik ya. Kenapa kok beliau ini seorang Anies ini sampai hilang? Rupanya, tanda kutip ya, mereka pada takut ngadepin seorang Anies. Mereka tuh partai-partai, fraksi-fraksi di DPR ini atau DPRD dalam hal ini hampir berapa? 8 ya? 8 fraksi kalau nggak salah. 8 ke 10 ya. Semua tidak ada yang berani menghadapi seorang Anies. Termasuk PDI sekalipun. PDI juga itu karena keputusan MK nomor 60 dan 70 berubah sehingga yang bersangkutan bisa mencalonkan. Kalau tidak kan tidak juga bisa mencalonkan kan, persentasenya tidak mungkin tentu gitu. Nah ini seorang Anies itu sangat ditakuti. Kalau seandainya beliau mencalonkan, boleh dikatakan menurut hitung-hitungan ya, terutama para pendukungnya di Jakarta ini sangat yakin bahwa beliau seorang Anies akan bisa menjadi gubernur kita untuk periode 2024
24 ini. Nah, seperti itu, 29. Nah, ini kan aneh ya, lucu ya. Boleh dikatakan tapi nyata. Tapi fakta nyata. Kok bisa-bisanya seorang Anies dimusuhin sekian seluruh partai, boleh dikatakan, kalau saya katakan begitu, sehingga pencalonannya itu digagalkan dan faktanya gagal. Jadi seorang Anies sekarang gagal, tidak bisa mencalonkan sama sekali sebagai calon gubernur. Dan ini tidak bisa diterima begitu saja oleh para pendukungnya. Sampai saat ini mereka terluka. Sehingga timbul fenomena di mereka, di masyarakat, bahwa kita golput aja, misalnya. Kita datang saja ke TPS sampai rapi undang-undang, tapi kita tusuk semua. Di situ ada 3 calon kan? Kita tusuk aja tiga-tiganya. Nah, mereka berniat seperti itu. Ya, walaupun dikatakan tidak sehat secara demokrasi, ya, karena tidak menunjukkan aspirasi suara yang sebenarnya, tapi secara hukum kan boleh saja hal itu. Tidak ada yang melarang kalau secara hukum. Ya. Kira-kira begitu Pak Slamet kondisinya sekarang ini. Tapi memang ada ketentuan ya, sebagaimana yang disampaikan oleh KPU ya. Tafsir terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ketentuan pidana mengenai golput atau coblos semua itu. Yang menarik menurut saya juga latar terkait dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat untuk coblos semua dan golput itu. Kalau Abang tadi sekilas sudah menyinggung mengenai ada semacam dugaan modus operandi. Anies ini akhirnya tidak bisa nyalon lah. Realitasnya kan begitu. Faktanya begitu. Faktanya kan begitu. Dan kalau kita lihat latarnya kan yang menarik adanya beberapa kebijakan yang memberikan ruang, misalnya sebagai di tengah sekarang marak ya pembahasan mengenai Fufu Papa yang diduga akun kaskusnya si Gibran Raka Buming Raka itu. Kasdut ya, kasdut. Kaskus. Oh, kirain kasdut. Iya. Untuk penjahat kakap dulu kasdut. Iya, dulu namanya kita mengenal kasdut. Ini juga penjahat juga ini. Oh, penjahat juga. Gibran itu setelah disahkannya undang-undang DKJ daerah khusus Jakarta kan dia punya kewenangan lebih selain sebagai wakil presiden. Ya, ini dia sebagai ketua aglomerasi. Yang wilayah kewenangan aglomerasinya itu kan meliputi Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang. Ditambah Cianjur katanya. Dan kalau kita bicara masalah track record mengenai dinamika pengelolaan kawasan ini, itu kan tidak bisa dipisahkan dengan dinamika pengelolaan proyek strategis nasional. Katakanlah proyek Indah Kapuk 1, 2 yang menyisakan persoalan reklamasi. Kan begitu. Seberapa Bang harapan di satu sisi Anies, karena memang Anies itu adalah sesosok ya yang merepresentasikan, tahu betul peta bagaimana pengelolaan Jakarta sebelumnya, sekarang dan yang akan datang terkait dengan kemungkinan kebijakan-kebijakan yang bisa jadi mungkin Anies dianggap dalam tanda petik berbahaya bagi kepentingan oligarki yang sudah menancapkan kepentingan-kepentingannya melalui proyek strategis nasional. Katakanlah kasus PIK itu 1, 2 dan bahkan Said Didu berani menyindir itu. Pak Ma'ruf Amin yang punya tanah kawasan di area PIK itu tidak berani, tidak ngapa-ngapain, diam tidak saja. berani speak up gitu loh. Itu kan luar biasa menurut saya. Seberapa kemungkinan kalau kita melihat apakah itu bentuk kekhawatiran di antaranya, misalnya kalau Anies itu nanti memang benar-benar muncul ya, kalau melihat kondisi di mana pada faktanya kan elektabilitas Anies dalam berbagai survei kan nomor 1. Nomor 2 Ahok kan gitu. Seberapa Abang melihat, dan kemungkinan kalau ini nanti juga dibumbui dengan adanya norma pidana mengenai pilihan terhadap coblos semua dan golput itu Bang. Iya, kalau kita melihat yang Mas Slamet sampaikan tadi, memang faktanya seperti itu. Jadi salah satu hal yang dirasa nantinya akan menjadi ganjelan kalau atau jika seorang Anies menjadi gubernur lagi ya selanjutnya, yaitu salah satu tadi PSN itu, proyek strategi nasional, di mana sekarang PIK sudah sampai 2 periode, ya kan, PIK 2 kan begitu. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan sekali oleh para cuang-cuang itu, ya. Mereka tidak bisa melanjutkan proyeknya karena faktanya Bang,
duitnya aja itu juga masih nyomot dari APBN. Jadi mereka itu swasta ya, swasta tapi duit untuk proyek PSN itu juga lebih 50% masih memakai uang negara, uang rakyat, artinya uang kita ini. Kan aneh itu. Padahal mereka swasta. Jadi kita ini sama aja mensuplai atau mensubsidi para cukong-cukong itu, para swasta itu. Jadi tadi yang disinggung salah satu kekhawatiran oligarki, yaitu jika Anies kepilih lagi untuk periode yang kedua, maka salah satu hal atau salah satu faktor yang dikhawatirkan itu adalah akan terganggunya atau akan dihentikannya proyek strategis tersebut yang kita sebut sekarang sampai dengan Pluit dan sampai Jawa Barat, sepanjang pantai Jawa Barat seperti itu. Itu betul. Jadi itu salah satu hal yang dikhawatirkan dan faktanya saat ini proyek tersebut masih berlangsung terus dan masih menggunakan sebagian besar APBN loh Mas. Nah, kira-kira begitu. Iya.